Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dan izinkan kami kelompok 13 untuk menyampaikan materi tentang siklus APBN. Namun sebelum itu izinkan saya untuk perkenalkan nama-nama yang akan presentasi pada materi kali ini. Yang pertama saya sendiri Usias Tonain, dan yang kedua Ibu Yuliana Alaus, dan yang ketiga Pak Immanuel JP Nenotek. Selanjutnya saya akan langsung saja pada materi. Pengertian anggaran negara. Menurut Ibnu Syamsi, anggaran negara adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya, yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian secara umum, anggaran negara diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu kategori yang pertama anggaran berimbang dan kategori yang kedua adalah anggaran tidak seimbang. Dan selanjutnya kedudukan APBN secara garis besar. Struktur APBN adalah terdapat 5 poin. Yang pertama adalah pendapatan negara dan hibah. Lalu yang kedua belanja negara. Poin yang ketiga keseimbangan primer, dan yang keempat surplus atau defisit anggaran. Lalu yang kelima pembiayaan. Selanjutnya struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut icon, yang mana terdapat 2 poin, yaitu terdapat pendapatan negara dan yang kedua belanja negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Yuliana Laus, dan kepada Ibu Yuliana Laus saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi presentasi kami tentang unsur-unsur anggaran pemerintahan. Mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu yang pertama APBN sebagai pengelolaan keuangan negara, yang kedua APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun, yang ketiga APBN ditetapkan dengan undang-undang, yang keempat APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, yang kelima APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Yang berikut fungsi anggaran negara Republik Indonesia. Yang pertama fungsi otoritasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilisasi. Yang berikut adalah dasar-dasar anggaran pemerintah. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2020. Yang berikut kebijakan dasar APBN. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 5 prioritas nasional, yaitu yang pertama pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yang kedua infrastruktur dan pemerataan wilayah, yang ketiga nilai tambah sektor industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, dan yang kelima stabilitas pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Immanuel JP Nenotek. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kegiatan anggaran negara. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau medium term expenditure framework, penerapan penganggaran secara terpadu atau unified budget, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja atau performance budget. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Yang kedua, pembahasan anggaran. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Bentuk dan komposisi pokok APBN. Yang pertama, komposisi dasar keuangan pemerintah.
aktivitas keuangan setiap institusi ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pada prinsipnya, besarnya pengeluaran akan menyesuaikan dengan besarnya perolehan pendapatan, namun seiring dengan dinamika kebutuhan dan orientasi dalam mencapai tujuan, besarnya pengeluaran seringkali tidak tergantung dari besarnya pendapatan. Ada 3 pos anggaran utama dalam APBN, yaitu pos belanja atau pengeluaran, pos pendapatan, dan pos pembiayaan. Fungsi pendapatan negara digunakan untuk mendanai sejumlah pengeluaran negara. Ada 2 kondisi dari kecukupan pendapatan dan besarnya pengeluaran negara, yaitu kondisi anggaran surplus dan kondisi anggaran defisit. Jika pos pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka anggaran pemerintah berada dalam kondisi defisit. Sebaliknya, jika besarnya pendapatan negara mampu melampaui besarnya pengeluaran, maka kondisi anggaran negara dikatakan surplus. Fungsi pos pembiayaan digunakan apabila anggaran negara berada dalam kondisi defisit. Yang kedua, pos pendapatan pemerintah dalam APBN. Pemerintah melakukan aktivitas yang menurut undang-undang bertujuan untuk menghimpun sumber-sumber pendapatan. Ada 2 bentuk sumber pendapatan dalam APBN, yaitu penerimaan dalam negeri atau domestic revenue dan hibah. Aktivitas pemerintahan sehubungan dengan fungsi untuk menghimpun atau memungut sumber-sumber pendapatan dalam APBN bisa dilihat pada 2 pos utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pos pengeluaran pemerintah dalam APBN. Pos belanja atau pengeluaran yang paling utama dalam APBN adalah pos pengeluaran rutin. Pada pos belanja inilah nantinya akan digunakan untuk menggaji para pejabat publik ataupun PNS, yaitu berupa belanja pegawai, pembelanjaan keperluan operasional pemerintahan, pembayaran cicilan bunga utang luar negeri, alokasi untuk subsidi, pemberian bantuan sosial, dan pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan pembangunan infrastruktur maupun penyediaan fasilitas publik dan sarana pelayanan publik akan masuk ke dalam pos pengeluaran pembangunan. Yang keempat, pos pembiayaan APBN. Pos di dalam APBN lainnya yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN disebut pos pembiayaan atau financing. Pada pos inilah nantinya akan diketahui cara pembiayaan atas kondisi defisit ataupun surplus dari APBN. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan anggaran negara. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak pula pada negara Indonesia. Adanya alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, berikut jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi, memiliki konsekuensi kebutuhan pembiayaan akan semakin membesar, apalagi penerimaan dari pajak dan sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan. Kemampuan lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaminan dan penanganan bank sistematik dan non-sistematik tidak memiliki anggaran yang memadai. Oleh karena itu, melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah memberi antisipasi dengan dukungan pinjaman dari pemerintah dan Bank Indonesia. Artinya, kebutuhan pembiayaan untuk memberikan dukungan bagi LPS semakin besar. Dan yang terakhir mengenai pergeseran anggaran negara. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri dan pemulihan perekonomian nasional, serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami.